Halo semuanya, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 11. Nah jadi, presentasi ilmiah merupakan sebuah proses komunikasi untuk menyampaikan ide, temuan, atau hasil penelitian ilmiah kepada audiens. Sehingga, presentasi ilmiah ini berbeda dengan presentasi umum. Karena, presentasi umum bersifat informatif, yang berfungsi untuk menyampaikan info yang mendalam. Selanjutnya, yaitu tentang jenis. Untuk bagian jenis yakni dilihat dari interaksi antara presenter dan audiens. Presentasi ilmiah dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu luring dan daring. Di samping itu, presentasi yang dilakukan secara luring offline dapat memberikan kesempatan bagi pembicara untuk berkomunikasi nonverbal yang dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman audiens, yaitu menurut Jones. Mari kita lihat bentuk dan contohnya. Berikut adalah bagian dari bentuk-bentuk yang ada pada bagian presentasi ilmiah, dengan memiliki 5 aspek dengan masing-masing penjelasannya. Nah sekarang, kita berlanjut pada segi komponen yang. Adapun komponen yang ada juga tidak hanya satu, namun ada banyak. Baik mulai dari judul, pernyataan konflik kepentingan, pendahuluan. Ada metode, hasil, keterbatasan studi. Dan selanjutnya adanya kesimpulan, dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Nah jadi itulah 8 komponen materi dalam presentasi ilmiah. Di samping, tidak hanya memastikan bahwa penyampaian informasi berlangsung secara terstruktur dan jelas, tetapi juga memperlihatkan transparansi serta kredibilitas penelitian itu sendiri. Lanjut pada persiapan presentasi. Kurang lebih ada 3 poin yang harus diperhatikan. Silahkan dilihat dengan seksama ya. Seperti adanya menyusun pesan dengan jelas, merancang isi secara sistematis, hingga slide yang menarik. Lalu selanjutnya seperti apa? Menurut isi yang ada di buku, bahwa ada 6 teknik yang ada. Mulai dengan diawali oleh persiapan yang matang, struktur yang jelas, visual yang menarik, lalu adanya teknik komunikasi verbal dan nonverbal, interaksi dengan audiens yang ada, mengatur manajemen waktu, hingga sampai pada latihan dan evaluasinya. Lalu dijelaskan pula mengenai perbedaan teknis antara luring dengan daring. Pada intinya, presentasi luring lebih unggul dalam interaksi langsung, sedangkan presentasi daring lebih fleksibel namun menghadapi tantangan teknis dan keterbatasan komunikasi. Untuk semuanya saja, pasti tetap harus mengingat etika dan profesionalismenya. Dengan melihat dari segi kejujurannya, sikap profesional terhadap audiens, hingga ketepatan waktu yang baik. Dan tak lupa, yang terpenting ialah etika dalam penampilan hingga bahasa yang baik dan sopan. Karena faktor ini menjadikan sebuah pandangan orang lain terhadap seseorang akan lebih baik. Hingga pada akhirnya, sampailah pada akhir dari segala cerita, yakni tentang kesimpulan dari keseluruhannya. Bahwa, presentasi ilmiah adalah proses komunikasi untuk menyampaikan ide atau hasil penelitian secara jelas dan benar, baik secara daring maupun luring. Sehingga, adanya keberhasilan UN terbentuk karena sesuatu hal yang sudah matang.